TIK itu paling rentan terhadap kebocoran data. Kadang-kadang kebocoran data itu bukan dari sistem, tapi dari diri kita sendiri. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di podcast kolaboratif Inovasi Transformasi. Dan hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu nih yang seru dengan tema peran Comment Center sebagai pusat kendali informasi dan layanan publik di Banda Aceh. Nah, kira-kira Comment Center itu apa sih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kepala Bidang E-Government Kominfo Banda Aceh, yakni Ibu Asna Mardia SSTP. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu, melihat pergerakan nih dari kota Banda Aceh yang terus menuju ke Smart City, dan berbicara tentang Smart City tentunya tidak lepas daripada Comment Center. Nah, teman-teman di rumah nih pada masih bingung nih, pada belum tahu mungkin ya, apa sih Comment Center itu sebenarnya, Bu? Oke, Comment Center, pusat kendali. Oke. Gitu ya. Di situ adalah tempat ruangan kepala pemerintahan atau pemerintahan mengambil kebijakan terhadap satu keputusan atau melakukan monitoring terhadap layanan pemerintahannya, gitu ya. Kenapa ada si Comment Center ini? Pentingnya apa dia sih? Kayaknya kalian Gen Z ini ngelihatnya, kok cuma layar-layar aja? Iya, kan gitu ya. bener nih. Kenapa dia ada? Itu Oke. sebenarnya peraturannya diatur dalam Permen Kominfo 4 2024 tentang ruang pusat kendali yang fungsinya tadi kita sebutin, itu di mana pimpinan ataupun pengambil kebijakan nanti akan melihat apakah data-data yang ada, layanan-layanan yang ada, traffic yang ada untuk bisa mengambil kebijakan ke depan. Oke. Itu ya Comment Center. Berarti segala sesuatu itu sudah tertuang dalam Permen Kominfo, Ibu ya? Iya. Oke, benar. Nah, juga ada pertanyaan nih, Bu. Apa sih sebenarnya benefit daripada Comment Center tersebut? Mungkin boleh dijelasin nih, Bu, ke teman-teman di rumah nih. Nih, kalau cuma sekedar gaya-gayaan, benefitnya pasti nggak ada ya. Iya, benar dong. Gitu ya. Iya. Tapi fungsinya di Kota Banda Aceh ini kita buatnya itu sejak tahun 2022. Itu tujuannya sebenarnya supaya kita bisa monitor. Yang pertama sekali tuh dulu CCTV. Oke. Nah, itu yang pertama sekali. Nah, sekarang sesuai dengan program prioritas Kepala Daerah Bu Eliza dan Bang Afdal, Bunda ya, itu adalah monitoring pengaduan masyarakat. Sekarang kan masyarakat merasa pemerintah agak kurang aware ya terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Iya, benar. Jadi Bunda pengennya masyarakat tuh lebih mudah ngasih aduan. Sehingga programnya yang pertama sekali adalah prioritas optimalisasi Comment Center untuk pelayanan publik. Oke. Jadi sekarang itu ruang Comment Center dari yang dulu hanya monitor CCTV nih, sekarang bisa monitor pengaduan publik. Ada tim yang siap bekerja nerima aduan masyarakat itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Untuk sementara begitu ya. Karena kan kita juga harus evaluasi juga terkait SDM dan pembiayaan itu kan. Benar sekali. Itu fungsi Comment Center saat ini. Oke, berarti ini info menarik ya, Bu, untuk teman-teman semua juga. Smart City merupakan satu kota yang dipadu dengan adanya Comment Center, dan juga sekarang sesuai dengan arahan Bunda, kita adanya aduan pelayanan publik ya, Bu. Ya, mungkin dapat dihubungi di nomor di bawah ini nanti ya, Bu ya. Oke. Dan itu kira-kira, Bu, apa aja nih yang bisa diadukan oleh masyarakat? Nah, di nomor tersebut. Nah, sebenarnya hampir semua aduan, tapi untuk sekarang ini bukan yang bersifat darurat. Karena aduan itu kan ada yang bersifat darurat, ada yang bersifat biasa saja gitu. Maksudnya urgensinya enggak yang 24 jam ya. Jadi misalnya kayak rusak jalan nih, nah, silakan lapor ke nomor yang udah kita sebutin tadi. Nah, terus atau ke IG-nya Kohab. Nah, nanti cari aja Kohab BNA, lapor ke situ boleh. Terus atau langsung ke IG-nya Bunda atau Bang Afdal. Nah, silahkan pakai gunakan bahasa yang sopan pastinya ya, dan menyertakan penjelasan tentang siapa Anda gitu. Jadi silakan lengkapi data yang diminta. Jangan nanti bilangnya gini, adminnya nggak open sama kita.
Aduan kita nggak diapa-apain. Padahal ternyata begitu di verified datanya, Oke. itu orangnya nggak mempublish data lanjutan. Ibaratnya gini nih, kita punya laporan PDAM, airnya nggak ngalir. Yap. Kasih alamat tapi nggak kasih ID pelanggan. PDAM itu kan ngingatnya dengan ID pelanggan. Iya benar. Gitu. Jadi ya lengkapin aja data-data yang diminta, kita akan bantu fasilitasi. Nah, kenapa tadi comment center itu jadi prioritas ya? Selama ini itu nomor aduan yang ada di Kota Banda Aceh banyak. Masing-masing OPD itu punya nomor aduan. Berarti kebayang kalau ada 22 OPD layanan publik, maka ada 22 nomor aduan. Gimana cara carinya gitu? Gimana cara carinya? Gimana cara hafalnya? Terus kita masuk nih aduannya. Masuk bilanglah ke perhubungan atau ke PU. Terus siapa yang evaluasi apakah di Dishub ataupun PU tadi menindaklanjuti laporan. Jadi itu sih pentingnya kenapa comment center itu harus dioptimalkan fungsinya, sehingga tujuannya adalah bisa mengintegrasikan semua layanan aduan yang di Pemko, sehingga pimpinan bisa melihat kinerja OPD-OPD-nya. Oke. Berarti enggak cuman kinerja daripada internal, kinerja daripada OPD-OPD juga harus evaluasi ya Bu, dengan adanya comment center ini. Jadi bukan Kominfo aja, jadi comment center itu bukan punya Kominfo. Comment center itu punyanya kota. Punyanya kota dan punyanya masyarakat ya Bu? Punyanya masyarakat. Iya, nggak ada masyarakat, maka comment center sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Oke, benar-benar sekali nih Bu. Berarti cukup besar ya peran comment center ini ya? Ya. Karena kan dulunya nih yang kita tahu comment center ini hanyalah sebuah layar besar yang diisi dengan monitor-monitor kecil-kecil CCTV dan hanya itu saja. Ternyata setelah dijelaskan oleh Ibu, peran comment center itu sungguh besar dan luar biasa ya. Oke, bagi masyarakat nih sekali lagi info dari Ibu tadi, sekarang Bunda sedang menggagaskan untuk info pelayanan publik. Dan bagi teman-teman semua yang mau melapor, bisa sekali lagi kita cantumkan nomornya di bawah ini dengan catatan cantumkan nama, data diri yang jelas, dan laporan yang bersifat urgensi. Ya Bu ya? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Untuk comment center sendiri, apa sih benefitnya bagi pemerintah nih Bu? Tadi kan kalau kita ngomongin masyarakat udah pasti ya. Nah untuk pemerintahnya sendiri nih Bu, apa sih manfaat dari adanya comment center ini? Nah tadi kita cerita laporannya, aduannya jadi terpusat. Oke. Benefitnya adalah jadi kita punya data untuk kita lakukan evaluasi. Sebenarnya prioritas pembangunan ke depan itu apa? Nah kalau datanya nggak pernah terkumpul, datanya hanya dikelola silo-silo oleh masing-masing OPD, di mana kita bisa mengambil kebijakan. Ternyata di jalan A itu sudah butuh pelebaran misalnya, atau sudah butuh pemeliharaan, atau kita bilang ternyata daerahnya nggak punya drainase. Kalau memang datanya itu nggak pernah tercatat sama kita. Gitu. Jadi prioritas pembangunan itu ke depan benar-benar berdasarkan data sih tujuannya. Itu benefit untuk pemerintahnya sendiri ya. Nah kalau masyarakat otomatis nggak perlu lagi ngafal nomor banyak-banyak, nggak perlu lagi cari IG di mana, dan nggak perlu memviralkan dulu. Karena kadang-kadang viral itu baik, viral itu bagus, tapi viral yang mana dulu kan? Benar-benar. Jadi sebelum viral, ayo kita bekerja sama, masyarakat infokan dengan baik kepada kita, dengan benar juga, dengan lengkap, dan kemudian kita bisa memfasilitasi itu. Nah, apakah semua aduan bisa difasilitasi secara cepat? Nah, itu juga untuk concern kita bersama. Jadi dalam membangun kota itu juga enggak mendadak kayak Aladin, nggak semalam jadi. Misalnya cerita lagi nih, kita bangun jalan atau perbaikan jalan, kan nggak semalam jalan harus langsung mulus. Gitu. Butuh biaya juga di situ kan, makanya kita baliknya nanti ke perencanaannya sehingga nggak salah-salah lagi nih prioritas pembangunannya. Jadi masyarakat juga harus mengedukasi diri bahwa untuk menerima pelayanan juga itu ada yang menimbulkan cost atau pembiayaan. Otomatis yang berbiaya mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang free kan? Ya, benar. Berarti biaya waktu itu juga dibutuhkan ya Bu, selain mempercepat daripada pelayanan pengaduan. Iya, dan untuk percepatan comment center itu ke depan nanti ada aplikasinya juga. Jadi kita memang lagi
bangun nih, lagi membangun sistemnya, lagi bangun regulasinya, kita juga lagi mengadakan standar operasional layanannya atau SOP, sehingga nanti masyarakat bisa ngelihat sendiri nih berapa lama satu layanan itu selesai, apa yang bisa menyebabkan dia minta masa tunda misalnya, sehingga bukan hanya Bunda atau pimpinan yang mengevaluasi kinerja OPD, tapi masyarakat juga bisa evaluasi kinerja pemerintah kan. Jadi timbal balik sih, transparan gitu. Transparansi ya Bu. Ya. Menarik sih nih. Nah Bu, berbicara mengenai aplikasi tadi Bu. Sebelumnya mengenai UPD sudah ada juga ya Bu ya aplikasi, contohnya seperti PLN. Mereka juga memiliki aplikasi pengaduan. Nah berbicara aplikasi tersebut mungkin ada di beberapa masyarakat Bu yang merasa percuma adanya aplikasi tanpa adanya penanganan yang baik. Nah kira-kira bagaimana nih tanggapan Ibu mengenai statement-statement tersebut? Kebetulan kan untuk yang comment center sendiri aplikasinya belum dijalankan nih, masih akan dicanangkan. Nah, gimana sih tanggapan Ibu mengenai mungkin komen-komen negatif di luar sana nih mengenai aplikasi tersebut? Sebenarnya kita butuh, makanya tadi bilangnya kolaborasi, komitmen. Jadi masyarakat nggak bisa juga berdiri sendiri atau ngeklaim sendiri, pemerintah juga nggak bisa ngeklaim sendiri. Kita butuh kolaborasi di situ sehingga layanan kita tuh akan baik. Nah, pada saat masyarakat merasa tadi tidak terlayani tidak terlayani, maka juga silakan komen yang baik gitu. Kita kan akan evaluasi tadi kan, tugasnya pemerintah itu kan melakukan evaluasi atas, nah nanti waktu yang terima layanan nih, waktu diminta survei, jangan segan-segan tuh isiin surveinya, gimana sih kualitas layanan yang ada selama ini gitu. Apakah layanannya baik, apakah memuaskan dan lain sebagainya, kan sebenarnya itu diperlukan untuk pengembangan model layanan ya. Jadi layanan itu nggak sekedar udah bangun aplikasi terus udah selesai, iya kan? Tapi kan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya sebenarnya aplikasi atau saluran aduannya. Nah, pada saat saluran aduannya ternyata yang konvensional ternyata sudah baik-baik saja untuk masyarakat, aplikasi dibutuhkan untuk pemerintah sehingga tercatat. Gitu ya. Jadi masyarakat nggak harus pakai aplikasi. Oh, udah dibuatin aplikasi aduan masyarakatnya nanti kalau infonya namanya salam. Ya. Infonya, tapi kita lihat launching ya, kita tunggu waktu launching. Benar. Nggak harus pakai salam sih, walaupun dengan aplikasi itu dibuat, dia bentuknya mobile, otomatis bisa di HP kan, jadi Banda Aceh dalam genggaman lah ya istilahnya. Tapi nggak harus pakai itu, datang ke loket langsung juga kita layani. Gitu. Benar. Tugas kami adalah bagaimana layanan Anda itu tercatat, bisa kita evaluasi sehingga masyarakat puas. Itu sih, jadi nggak harus pakai aplikasi juga. Mungkin ada nomor telepon, silahkan per WA, bukan telepon ya, tapi silahkan per WA karena WA itu tercatat. Kalau telepon kan tidak terekam. Benar. Itu sih. Nah, pakai IG juga boleh. Nanti tag aja akunnya Bunda atau Mbak Afdal atau siapapun yang pejabat di Pempunya, tapi jangan pribadi, karena kan kita megangnya nggak mungkin semua pejabat di Pempu itu kita pegang ya. Benar. Kan nggak semuanya layanan ya Bu harus jadi silakan yang petinggi-petingginya, sekda silakan, wali kota ayo, wakil atau memang langsung ke akun Koham, nanti kita fasilitasi. Nah, pokoknya gimana caranya pemerintah itu memikirkan masyarakat tuh mudah dalam memberikan aduan dan mendapatkan layanan. Itu PR kami. Berarti benar-benar pelayanan publik ya Bu? Insya Allah ke depan. Nah sekarang kita lagi matangin dulu ya. Iya benar. Nah Ibu, berbicara mengenai pelayanan publik tadi ya Bu ya, kita kembali lagi ke awal, poin yang pertama tadi. Mengenai pelayanan publik, sejauh ini comment center kan sudah berjalan 2-3 tahun ya Bu? Hampir masuk 3 tahun ketiga. Nah, apa sih Bu bukti nyata atau dedikasi yang sudah diberikan dengan adanya comment center ini di Banda Aceh? Contoh nyatanya nih Bu. Nah, kalau sekarang itu sudah ada yang namanya tim Kohab tadi ya. Jadi penerimaan aduan masyarakat di tahun ini sudah lebih baik, sudah lebih tercatat, sudah lebih mudah dievaluasi. Nah, kendalanya memang kenapa butuh aplikasi tadi, pada saat dia tidak terintegrasi, kita waktu monitoring yang manual itu memang lebih sulit ya, harus kita akui yang manual itu lebih sulit dilakukan evaluasi daripada yang pakai aplikasi. Kalau aplikasi itu kan datanya langsung keluar ya. Benar. Jadi benefitnya sih untuk tahun ini kerasa bahwa ternyata masyarakat itu banyak keperluannya.
Karena 1 bulan itu kita bisa terima paling sedikit sekitar 120-130 laporan. Yang pernah paling tinggi itu sekitar 180 sekian. Itu per bulan ya, Bu? Per bulan. Menarik ya, Bu? Menarik sih Berarti sebenarnya. Banda Aceh ini benar-benar smart city nih, benar-benar akan jadi smart city karena people-nya udah pada smart nih menggunakan teknologi untuk aduan ya, Bu. Iya. Oke, lanjut, Bu. Jadi mengenai data tadi bagaimana nih, Bu? Setelah menerima aduan-aduan tersebut dengan jumlah yang sangat aduan banyak. ya. Oke. Kalau kita itu kan kita verifikasi dulu ya, makanya tadi sebutkan data diri. Nggak harus nama benar sih, tapi minimal bahwa kamu adalah manusia. Oke. Gitu ya. Bahwa laporannya benar. Apalagi Gen Z suka pakai second account nih, Bu. Nah, kalau second account sebenarnya nggak ada masalah. Tapi silakan laporkan yang benar. Sebenarnya tujuannya itu. Jangan nanti misalnya gini, ada teman lagi tidur. Tiduran di masjid suka ya sering ya. Iya, anak-anak muda kan gitu, istirahat di masjid atau di kafe terus bilang korban rampok. Waduh. Telepon orang tua, telepon kepala sekolah, telepon kadis pendidikan, telepon polisi, begitu datang orang tidur. Ya ampun. Kelewatan sih, Bu. Nah, yang hal gitu sih sebenarnya. Jadi smart people itu bukan hanya pintar memakai gadget atau memakai fasilitas yang ada, tapi juga bijak. Wise, dia tahu apa kewajiban dia, apa yang aman, apa yang tidak aman untuk diakses, apa yang baik dan apa yang enggak. Jadi sedari dini sih sebenarnya masyarakat kita itu harus diedukasi boleh tidaknya melakukan sesuatu, termasuk kayak sharing data ya. Nah, kita bilang sekarang kita udah smart nih, udah pakai smartphone, berarti kita smart. Semua aja kita publish, jalan-jalan kita publish, rumah tinggal kosong, masuk maling, itu berarti nggak smart. Bisa pakai smartphone tapi tidak smart atau wise, tidak bijak ya. Jadi smart itu sih enggak cuma sekedar kita pakai internetan basic itu adalah smart, enggak sih kalau dari sisi kita enggak ya. Berarti selain smart menggunakan gadget juga harus ada bijak ya, Bu, seperti yang Ibu bilang dan tadi. aman. TIK itu paling rentan terhadap kebocoran data. Kadang-kadang kebocoran data itu bukan dari sistem tapi dari diri kita sendiri. Nah, contohnya apa tuh, Bu, kira-kira nih? Serapa sering kita save password di perangkat PC? Waduh, kalau saya pribadi sering banget nih, Bu. Ayo Syifa. Itu perangkat PC dipakai bersama atau dipakai pribadi? Pertanyaan kedua. Jawabannya mungkin dipakai pribadi, Bu. Lebih sering dipakai pribadi. Kalau dipakai pribadi, kalau di save password bilanglah di akun-akun yang ada masih aman ya. Kalau perangkatnya pribadi. Kalau perangkat kantor atau anak-anak nih, sekarang kan rata-rata sekolah kita sudah punya lab komputer. Yap, benar. Iya kan? Terus dia punya email, dia punya akun lainnya, save password di situ. Berapa banyak teman sekolah yang bisa mengakses perangkat yang sama? Ayo. Cukup banyak ya, Bu. Cukup banyak. Jadi kadang-kadang kerentanan itu bukan muncul dari sistem atau dari hacker, tapi dari kita sendiri yang lalai. Termasuk kenapa sekarang di Indonesia rentan dengan penjualan orang ya. Yep. Human trafficking sekarang PPOH itu kenapa sih jadi tren? Kenapa? Karena merasa teman bule itu lebih baik daripada teman kita dan mencari pencaharian di luar itu lebih baik daripada di dalam Indonesia. Padahal mereka juga harus mengedukasi diri terhadap perlindungan diri dan data pribadi. Berapa banyak kasus di Indonesia yang anak-anak ya lah, remaja lah ya, anak-anak menjadi korban human trafficking. Iya, bilanglah seksual. Ya ampun. Itu kenapa? Karena mungkin merasa ya nggak apa-apa, mungkin foto setengah badan dulu. Begitu setengah badan, disuruh turunin lagi nih. Aku udah punya foto kamu kebuka. Bilanglah anak Aceh harus pakai jilbab. Kebuka sedikit. Nah, aku udah punya nih. Kalau nggak kamu buka lagi, nanti aku share. Buka lagi dikit lagi. Buka sehingga jadi korban. Nah, jadi sebenarnya enggak, smart di dunia IT itu banyak ya. Bijak di dunia IT itu benar-benar penting. Dan itu harus dari diri kita sendiri. Jadi bukan cuma tadi bijak pakai aduan, tapi juga bijak menggunakan perangkat, bijak membuka akun-akun atau sumber-sumber yang ada. Itu baru smart. Berarti benar-benar harus bijak banget ya, Bu, dalam menjaga diri. Harus bisa memilih, memilah. Ya benar-benar, Bu. Karena banyak
keteledoran atau kecerobohan yang kita lakukan mungkin ya, seperti yang Ibu katakan tadi, sering men-save di PC-PC publik ya Bu? Iya. Iya, benar. Dan itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk kita sebagai smart citizen dalam menggunakan dan dalam mengolah aplikasi atau teknologi. Oke. Nah, berbicara mengenai, kembali lagi nih Bu, comment center tadi ya Bu ya. Ketika kita berbicara teknologi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tadi kita udah ngomongin nih, udah membicarakan, mendiskusikan tentang kelebihan dari comment center. Nah, apa sih Bu, bisa nggak di-spill sedikit mengenai kekurangan atau minusnya dari comment center tersebut? Minusnya comment center itu untuk operasional itu butuh dana yang besar sebenarnya. Oke, Tapi lagi-lagi kan budget ya Bu? Iya, karena TIK itu nggak ada yang murah. Oke, benar. Dari sisi kita penyedia layanan ya, Yep. tapi kan bagaimana pemerintah dengan budget yang ada memikirkan kemudahan dan murahnya layanan publik. Benar. Jadi beda ya, dari Iya. sisi masyarakat itu keuntungan. Kenapa? Karena masyarakat dimudahkan. Nggak perlu lagi datang ke kantor-kantor untuk mendapatkan pelayanan. Oke. Gitu ya. Tapi dari sisi pemerintah otomatis kelemahannya untuk pembiayaan TIK besar. Oke. Karena dia harus menjamin harus berjalan 24 jam. Kenapa? Masyarakat itu siapa sih yang bisa atur kamu jangan ngadu di jam 1 malam? Nggak ada Bu. Ada ya. Berarti kan sistemnya tetap harus jalan. Iya, Walaupun benar. tadi saya klaim layanannya untuk saat ini hanya jalan dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam misalnya. Tapi kan masyarakat mau ngaduin jam 1 silahkan aja. Iya. Sistemnya nggak mungkin mati kan. Benar. Itu kelemahan sih buat kita. Tapi sebenarnya ya itu bukan kelemahan. Biarlah kami yang memikirkan itu. Yang penting masyarakatnya nyaman. Oke, masyarakatnya tetap aman ya Bu. Iya, benar. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bu mungkin. Apa sih mungkin pesan Ibu atau arahan dari Ibu untuk kepada masyarakat di luar sana? Tadi kan kita juga udah diedukasi nih mengenai comment center. Nah, Ibu sendiri sebagai pelaku ya bisa dikatakan ya, pelaku dari salah satu sistem comment center ini, ada nggak Bu kesan pesan Ibu untuk people atau teman-teman di luar sana agar menjadi smart citizen yang benar-benar smart dalam menggunakan teknologi? Oke. Berarti pesan-pesan saya itu adalah dengan optimalisasi comment center ini adalah bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan aduannya sehingga terlayani dengan baik. Otomatis dengan adanya optimalisasi comment center berarti adanya komitmen layanan yang berintegritas, amanah, inklusif, sehingga bersama warga itu Banda Aceh bisa membuat pelayanan publik yang lebih amanah, lebih transparan, lebih cepat dan murah pastinya. Dan juga dibutuhkan kebijakan pengguna sehingga tidak menyalahgunakan fasilitas publik yang ada. Nanti jangan kayak cerita kambing dan serigala. Pada saat blokir, kamu tidak bisa lagi terlayani. Oke, berarti dia ada sistem terblokirnya juga ya, Ada Bu? dong. Oke, menarik sekali ya, Bu. Oke. Benar-benar menggunakan IT dengan bijak ya, Bu. Iya. Oke. Berarti tadi untuk di kesuksesan dari comment center ini dibutuhkan adanya komitmen dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, juga menggunakan komunikasi yang baik tadi ya Bu ya, dengan bahasa-bahasa yang sopan. Iya. Begitu juga kita dari pemerintah ke masyarakat akan berusaha melayani secepatnya. Insya Allah. Namun untuk yang ada beberapa hal tidak bisa ditangani secepatnya langsung ya Bu. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasan yang sangat membuka wawasan tadi. Ternyata comment center itu bukan hanya sebuah ruangan dengan layar besar yang dipenuhi oleh PC-PC, tetapi comment center merupakan suatu layanan yang membantu pemerintah bergerak cepat, akurat, dan responsif dalam melayani pengaduan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepada pemirsa, terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Saya Syifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.